Tetanggaku kali ini adalah seorang stand up comedian dari Suci 5 yang dikenal dengan panggilan Neng. Ini dia, Diki Divi. Diki pernah merasa minder dan gagal di hidupnya sehingga dia ada di titik jenuh di kehidupannya. Tetapi dari situlah Tuhan membukakan jalan supaya Diki mulai mengenal stand up comedy. Tapi ujian sebenarnya datang pada saat karirnya mulai menanjak. Ternyata memang ampuhnya doa sang ibu, akhirnya Diki bisa keluar dari jeratan narkoba dan bahkan sukses sampai sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk support kita, dukung kita. Kalau misalnya kalian pengen mendapatkan konten-konten yang selalu memberikan nilai kepada kehidupan kalian. Well, pastinya cara supportnya seperti apa? Ada 3 cara. Yang pertama bisa klik tombol subscribe atau kalian bisa klik tombol super thanks yang ada di sini. Atau kalian bisa ini nih ada QR code-nya. Nah, QR code ini akan membawa kalian untuk bisa membeli official merchandise dari kita. Jadi ada banyak tuh merchandise official dari Daniel tetangga kamu. Tapi yang pastinya sekarang ini gue ada seorang tetangga yang spesial banget. Ini dia Diki Divi. Hi Diki, how are you? Halo, fine. Bro, thank you so much for making it. Terima kasih. Ya, you're welcome. Wah, gila. Gila, Inggris gua parah. Inggris gua parah banget, parah. Gila. Bro, by the way, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oh iya, Dan terima kasih. lu puasa kan? Puasa. Ha. Ini hari pertama puasa, Mhm. ya biasa ada lemes dikit tapi nggak apa-apa. Ya, Sampai maghrib juga akhirnya. luar biasa. Bro, ini gue udah mempersiapkan teh karena kayaknya kalau misalnya yang namanya buka puasa, Iya, itu kayaknya orang Indonesia itu emang selalu bukanya dengan teh manis gitu kan? ya teh manis anget sama gorengan. Pas sekali gitu. Belum sama kurmanya. Kalau gue sih lebih suka kurmanya sih, man. Oh, kurmanya ya? Iya, kurmanya enak manis-manis gitu kan. Heeh. Tapi percaya nggak percaya kalau kita batalin puasa cukup dengan kata Rasulullah kan Hmm. kurma aja gitu kan, Mhm. 1 atau 2 biji pakai teh manis anget, itu bertahan sampai kita sholat taraweh. Wow. Langsung alhamdulillah kenyang gitu, Iya, iya, langsung ke iya. pending laparnya. Nah selesai sholat taraweh baru tuh Baru laper, makan. baru bener-bener laper gitu kan, kita Ya, wah biasanya gitu iya, Bang. iya, iya. Tapi kalau misalnya dari lu sendiri punya ini nggak kayak pengalaman-pengalaman bukber yang seru gitu dan akhir-akhir ini kayaknya nggak tahu ya, yang gue denger nih lu kayaknya lebih mempunyai apa ya, kayak lebih mendekatkan diri lagi ke nyokap gitu segala. Ya, ada momen-momen spesial gitu nggak sih kalau misalnya lagi buka bareng sama nyokap? Eh, ada hal yang baru di 2 tahun sampai 3 tahun, buka puasa ini karena kan udah nggak bareng sama nyokap. Iya, Iya, karena yang udah barunya married ya? iya, yang barunya adalah sekarang udah menikah, terus yang biasa dulu bulan puasa bareng keluarga dan nyokap terus, sekarang udah bareng istri, Ya. tapi nggak bareng sama istri. Mmm. Bingung nggak? Buka puasa sama istri tapi nggak bareng sama istri, karena kerjaan. Oke, Jadi dalam oke. 1 bulan full itu bisa ketemu kadang-kadang full malah, 1 bulan full tidak buka puasa, nggak sahur sama istri. Wow, Ketemunya oke. cuma dari pulang kerja sahur di TV, Mhm. jam 7 pagi, kuat-kuatin mata, ngobrol sebentar sampai jam 8 habis itu udah tidur. Karena siang udah balik lagi ke TV. Wow, wow. Ya setelah nikah ini ya setelah Oke. lagi intens banget di TV gitu Ya, kan. ya, ya, Ya ya. tapi istri juga, ya udah nggak apa-apa kerja. Oh, dia ngerti juga ya? Ngerti. Oke. Kalau misalnya sama nyokap sendiri gimana? Sama nyokap buka puasa, itu adalah, bulan puasa tuh bulan-bulan yang paling, gua senengin, Mhm. di mana tuh gua ngelihat aktivitas mamah yang enggak ada capeknya, Mmm, beneran tuh. Dan itu, beliau lakukan dengan sangat ikhlas buat keluarga gitu. right. Iya, di saat orang-orang yang, di rumah tuh baik, bokap, kakak-kakak gua masih pada tidur, tapi dia tuh di bulan puasa bisa dibilang, tidurnya tuh cuman dari habis subuh, Mhm. dia tidur, terus dia bangun enggak, habis subuh dia belum tidur. Sampai ketemu pagi jam 7 dia beli sayuran dulu, Wow, sampai jam 9 habis sholat duha dia baru tidur. wow. Nanti jam 1 baru bangun. Itu udah siap-siap buat buka puasa. Ya. Sampai ketemu taraweh, di rumah kan taraweh bareng. Jadi ibu-ibu Oh. dari jamaah RT semuanya beliau Mmm. yang mimpin. Selesai sholat taraweh, dia sampai malam terus nggak tidur, sampai menuju sahur.
Bisa Wow. dibilang bulan puasa tidurnya sedikit, belum dia hatam Quran. Setiap bulan hatam Quran. Kadang kalau bulan puasa 2 kali hatam dia. What? Iya, 2 kali hatam. Wow. Iya iya, beliau tuh enggak mau kehilangan momen banget di bulan puasa. Nggak tahu Mmm, kenapa. Tapi nggak ada muka penyesalannya aja gitu. iya. Seneng aja ketika kayaknya capeknya terbayarkan ketika, keluarga tuh ngumpul Iya makannya iya. pada dia tuh makanya yang gitu ya Iya sebenarnya. iya 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 Padahal iya. capek loh beliau tapi, ah, Wow. happy seneng Iya aja gitu iya. maksudnya. Ya itu momen-momen itu dan dia I dianggap I think gue ngerti sih kenapa kayak, Diki ini kan mempunyai cerita yang lumayan menarik ya. Kayak, men, hidup lu sendiri dari seorang ibu yang seperti itu ya, gitu ya, tapi ternyata lu sendiri juga tetap masih, melenceng nih, agak-agak melenceng. Tapi abis itu bisa balik lagi dan lain-lain. I think itu benar-benar karena doa ibu banget sih ya. oh iya pasti Ya pasti kan? pasti. Well, bagi para, penonton podcast yang mungkin belum tahu tentang cerita Diki Divi sendiri gitu ya, ini, gue sih bener-bener kayaknya orang yang paling kuat di keluarga lu adalah ibu lu banget gitu. Iya iya She's so amazing pas gue baca-baca artikel tentang lu dan, iya. dengerin podcast, dari lu juga and everything. Tapi gue pengen ngomongin soal origin story-nya Diki Divi dulu Iya, gitu. Kayak, masa kecil tuh seperti apa mhm. dan kenapa lu bisa selucu ini dan, walaupun lu belum lucu di sini, tapi Iya. tapi kenapa lu bisa selucu ini and, ya gimana oh diminum dulu aja ya Boleh silakan by diminum? the way. Boleh boleh boleh. Ya bukan props go. Nah jadi, untuk para tetangga gue yang lagi nonton, Sariwangi ini cocok banget buat buka puasa, apalagi abis capek-capek, tahan godaan seharian, tahan haus, tahan emosi, bukanya pakai teh Sariwangi. Langsung tenang, langsung bikin buka puasa lebih nikmat. Anyway, kalian tahu gak sih kalau misalnya Sariwangi itu terbuat dari 100% teh asli yang bikin rasanya pas dan aromanya nikmat. Nah jadinya setiap hari di bulan puasa ini gue bakal menyajikan teh Sariwangi ini buat tetangga-tetangga gue untuk buka bareng di sini sama kita. Alright? Bro, yuk please diminum ya. Hmm, Anyway, kita ngomongin soal origin story lo. Origins oke. Yes, Masa kecil, masa kecil lo. oke. Ya. Kayak nggak yakin gitu kalau masa kecil ya, "Masa kecil?" Sorry. Beda intonasi ya. Masa kecil seorang, Dik itu, kayak anak kecil pada umumnya biasa, Oke. gue bandel juga, Mhm, terus, gue main layangan yang naik-naik. Gue, pernah main layangan mhm. dari satu genteng pindah ke genteng lain, Wow. seperti ninja ya, Yes. yang gue injek ternyata asbes yang sudah, kropos. Oh Jadi oh, gue main dari rumah sebelah kiri rumah gua itu oh, adalah rumah, paman gua, oke rumah Baba, rumah Ustadz Marwan, gue manggilnya Baba, oke. abangnya dari nyokap gua. Dan Nah, ustad? Ustadz kiai juga pendiri, yayasan, madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Wow Jadi keluarga gue emang keluarga pengajar semuanya, wow. cuman gua doang jadi stand up, malu saya. Iya, Oke. gila. Ini true story fact, sorry agak gua melenceng ke lebaran dulu. Kalau lagi lebaran itu ngumpul sama keluarga. Ah Yang jadi megang yayasan Madrasah Ibtidaiyah yang jadi kepala sekolah di, pesantren. Hmm. Ada yang jadi dapat anaknya kiai pesantren di Latansa. Wow. Si Roni dapat, beasiswa ke Mesir Al Azhar Ya. karena dia adalah, hafiz Quran. Wow. Akhirat. Pas giliran gue, dunia, Diki ngelawak, ini aja, dunia aja saya mah udah surga, neraka. Jangan, enggak. Enggak 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 Lo gitu kan. lo Bercanda. berdakwahnya Iya. dengan Iya stand up dong, iya gitu iya bro. iya iya enggak gitu pokoknya ya concern-nya udah ketahuan ya berapa persennya ya ini ya. Ya itu khasnya yang Ya. terjadi setiap lebaran. Nah gue balik lagi cerita Oke oke. yang tadi masa kecil gue. Jadi gue main layangan tuh karena gue, dapet apa ya, tingkat yang paling atas tuh hanya di rumah saudara gue di sebelah kiri. Oke. Jadi gue selalu main start dari jam abis asar tuh jam 5 kurang, udah ke atas bawa gelasan sama layangan. Mmm, Saudara sepupu gue tuh namanya Roni sama Aji. mmm. Pak Roni itu yang dapet, ke Mesir, dia Al Azhar Mesir, Oh seorang wow. hafiz, dia, Ah lulusan Gontor juga, wow. Latansa juga. Abangnya dia Muhammad Agus Anom, sekarang udah dapet anak dari, petinggi dari Latansa juga. Wow. Sekarang beliau udah dapet inilah pokoknya di Latansa mah, dapet nama dah ibaratnya Ya gitu. ya.
Terus yang lainnya tuh anak-anak itu kepala sekolah, MTS gitu segala macem. Wow. Gua doang ke Trans 7 sendiri udah, aneh banget lah. Naik gua ke atas jam 5, kita main layangan. Mhm. Nah kalau anginnya udah banyak, gua Mmm. pindah dari genteng rumah gua genteng saudara gua tuh sama genteng gua tuh begini. Jadi Eee, tinggal lompat-lompat bisa gitu ya? ya gitu. Nah yang satu genteng, yang satu asbes. Nah Mmm. jadi di, genteng rumah gua tuh dari rumah sebelah ada dak gitu Oke. di atas. Dari situ spot paling bagus itu buat main layangan. Right. Nah kalau udah sore mataharinya nggak panas di situ, di sini panas Mmm. jadi gua pindah. Right. Oke biar enak nih ngeliat ke atasnya gitu. Ya. Pala mah kuning bawah matahari sumpah demi Allah dah itu mah. Tapi udah happy aja udah, mata turun kuning gitu kan, karena kan ngeliat atas terus, kulit keling jadi begini nih jadi bikin main layangan mulu kan. Pindah kita 3 orang. Oke. Roni sama Aji sama lo? Iya, Ya. Aji dulu. Oke. Wah, amal perbuatannya bagus. Nyampe rumah gua. Wow. Roni, Heeh. udah sholat asar. Nyampe. Luar biasa. Diki, subuh lewat, zuhur lewat, asar tidur. Bangun tidur main layangan. Ini Tuhan adil beneran. Langkah keempat, dos, blor ke bawah. Nyokap gue lagi numis kangkung. Lagi gini nih, Daniel lihat nih. Allahu Akbar. Ya jebol asbes gue dah katanya. Anak nggak peduli, jebol asbes dulu. Iya. Harusnya kan kayaknya, ya Allah, Diki, Iya. nggak Kamu nggak apa-apa. kaki kamu nggak berdarah, nggak berdarah gitu. Ini kangkung masih ditumis. Ngeliat anak sepersekian detik, 2 detik doang. Ya Allah. Jebol asbes gue dah. Bodo amat ya anak. Mau bengkok kayak kakinya bodo amat. Emang lu yang bandel. Itu tuh kejadian sore-sore. Oh man. Gue main layangan. Oke. Bandelnya masih bandel. Gue bilang masih standar anak kecil sih. Bandelnya gitu. Masih yang naik-naik gitu segala macam. Yang bukan yang mencuri. Bukan apa gitu. Right. Ya masa kecil gue main bola juga gitu. Ya kayak anak kecil pada umumnya. Kayak gitu aja. Iya makanya ya mereka itu ya itu ya. Gue ngerasa mereka bisa lewatin siapa Aji sama Roni itu bisa ngelewatin asbes yang pertama itu karena Ya. karena beban badan mereka juga ringan karena dosanya juga ringan gitu. Berat di dosa gitu. Dosanya padahal secara postur sama kita tingginya karena Aji itu kan abangnya Roni. Iya harusnya lebih gede ya. Iya lebih gede gitu kan dan lebih berat dan dari badan juga beda kan berat badannya tapi nggak ada yang gendut kita semuanya sama gitu kan. Yang nyoblos cuma saya. Iya berat di dosa. Ya di situ saya ya Allah. Emang ibadah itu kenapa mereka lewat saya tidak gitu. So masa kecil lo seperti itu and I think lu berapa saudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ya. Lu anak keempat. Wow. Dan nyokap, bokap itu kalau paman sendiri itu kayaknya ustadz, guru dan lain-lain gitu. Kalau misalnya bokap sendiri gimana? Bokap itu dia pegawai kantor biasa. Gitu. Tapi bisa dibilang gue banyak belajar tentang bersedekah dan jadi orang yang apa adanya, rendah hati banyak dari beliau. Wow. Kenapa bisa lucu? Kenapa tertarik untuk dunia stand up? Kenapa bisa lucu? Nah itu gini, gue sih nggak pernah membentuk gue untuk bisa lucu. Tapi mungkin kultur di keluarga gue tuh seneng sama ngebanyol. Oke. Semuanya jago bikin lucu, semuanya jago mencairkan suasana. Itu kadang-kadang yang bikin ada yang men-trigger seorang Diki tuh kayak di tempat lain kalau nongkrong kayaknya biar kayak keluarga gue nih, biar anget. Nah, gue jadi badutnya gitu. Wow. Itu yang melatih gue tiap hari diasah terus sense of comedy-nya mungkin dari rumah udah kebentuk ya. Terus nyokap juga ya selain guru, dia juga untuk standar ibu-ibu lah dibanding yang lain, dia paling lucu lah, dia paling funny lah gitu. Dia yang bisa nyela-nyela orang gitu, dia bisa niruin siapa gitu. Terus masaknya juga jago, paling kepake dah deh kalau di tongkrongan majelis taklim ibaratnya gitu, gitu paling kepake lah. Jadi kenapa bisa lucu? Ya karena memang di rumah mungkin DNA-nya sering ngelawak, seneng sama ngelawak. Pertama kali lu masuk ke Suci itu lu umur berapa ya? Umur berapa gue yang 2015. Oke. Iya, umur berapa tuh Bang? 29-an ya. Oh hampir 30 ya? Iya hampir 30. Oke jadi dari hidup lu yang
tadi itu dari masa main layang-layang ya dari seorang alay. Alay banget, Anak parah. layang-layang. Sampai akhirnya masuk ke Suci itu what happened? Ceritanya sendiri gimana tuh? Sampai ke Suci. Wah itu perjalanan yang panjang banget tuh, Mhm. Tapi Bang. kita rangkum dalam 5 menit saja. Oke, Terima kasih. 5 menit gimana saya WhatsApp aja dah kalau 5 menit lah, ini mah siap. Jadi, itu banyak ya dari mulai, gue sempet hijrahnya tuh bukan hijrah apa, hijrahnya tuh dari, di Kemanggisan pindah gue tinggal sama kakak gue di Bekasi. Oke. Karena untuk melanjutkan semip gitu kan, semip gue di Bekasi gitu. Oke. Selesai semip pun gue nggak langsung pulang, masih stay di sana karena udah mulai banyak punya teman di Bekasi gitu kan. Terus, dapat kerjaan juga berangkatnya dari sana gitu. Jadi itu yang membuat gue tuh kayaknya, lumayan lama di Bekasi tuh hampir 7 tahun. Oke. Iya, setelah itu baru dapat kerjaan di Jakarta lagi, pulangnya ke, mamah lagi gitu. Selama, masa SMA gimana? SMA kan gua kan di semip itu, bisa dibilang, rutinitasnya itu dalam 1 tahun nggak kemana-mana karena kan baru. Mmm. Jadi bingung sampai Bekasi mau kemana ya gitu kan, nggak tahu juga. Kalau di Jakarta mah gue tahu bisa kemana-kemana gitu kan. Jadi kalau, di tiap, ke sekolah, pulang sekolah jarang nongkrong biasanya, dan main pun udah sampai rumah. Kakak kan tinggal di komplek, jadi gue tuh nggak punya tetangga gitu. Sebelah kanan gue, ada rumah tapi kagak ada orangnya. Sebelah kiri gue alang-alang doang, sononya lagi alang-alang. Emang di rumah tuh di belakang tuh rumah cuman 4 gue di belakang. Iya, Pulau Permatasari gitu kan. Sekarang sih udah bagus. Oke. Sebelahnya Dulu lagi ya. lega gitu, cuman berisik tol. Jadi gue nggak punya teman di situ kan. Kadang kalau pengen nongkrong tuh ngajak teman ke rumah gitu. Dan di Bekasi tuh gue jarang punya tempat nongkrong. Biasanya kalau nongkrong tuh teman-teman yang ke rumah. Kalau di Bekasi kayak begitu. Oke. Sempet kuliah? Iya, tapi nggak kelar. Di Oke. Sahid Oke. sampai semester 3 Dan, abis itu gara-gara apa? Kerja? gara-gara kerja Ya. di Hotel Menara Peninsula. Oke, jadi Iya, apa? waiter. Oh, Yes. oke. Iya, sama room service malam. Oh wow, Iya, nganterin makanan right. tuh. Berapa lama tuh? Am hampir 6 bulan, hampir setahun sih. Oke. Iya, itu masih part timer, itu belum diangkat karyawan. Lama kalau diangkat karyawan mah di hotel. Oke. Iya, Sorry, lama di mana? maksudnya jenjang karirnya tuh lama untuk Oh. menuju karyawan gitu. Ya. Part time aja terus gitu. Oke. Jadi setelah dari Menara Peninsula abis itu kemana lagi? Setelah Menara Peninsula, sebelum Menara Peninsula lulus dari semip itu, gua kerja di Doner Kebab dulu, itu yang paling lama. Doner kebab? Iya, Mmm. iya gitu, restoran kebab deh gitu, Ya. hampir 3 tahun gitu. Di Mmm. situ lama tuh jadi, masak di belakang sama masak di depan, front cook sama back cook di belakang. Mmm. Terus, jenjang karirnya juga lumayan itu, gue sampai kru 3 junior, udah hampir. Abis itu kan kru 1 senior, kru 2 senior, abis itu langsung manajer in charge. Tapi, gue ada sampai di level tengah-tengahnya deh, menuju manajer in Wow. charge. Iya, Oke. lumayan lama gitu. Kenapa cabut dari kebab? Kan nge-band ini jadi, ngeband. nge-band. Oh. Iming-iming teman kita akan jadi rockstar dan Iya. wah, gue tinggalkan semua pekerjaan ini. Ya. Karena passion-ku adalah menjadi anak band yang dipuja-puja. Iya. Nge-band aja terus, nge-band, nggak terkenal. Gitu aja terus. Bandnya namanya apa ya? Ada namanya Akatsuki pertama. Akatsuki, iya. Heeh. Akatsuki terus, untuk Z- Z9. Iya, Z9. Z9 Iya. berubah jadi Z9 itu gara-gara, lagunya udah mulai pop dan, biar ngejar pasar umum gitu. Oke. Soalnya kan kita berangkat di Jepangan. Iya, Iya, karena Akatsuki kan? betul. Jadi segala, cara apapun gue lakukan gitu yang dari, advice dari, nyokap gitu Ya. kan, nasihat dari nyokap, semuanya gue jalanin gitu biar dapat redonya juga nih di band nih. Target aim kita arahnya adalah ya bisa manggung di Dahsyat dah. Kesampean ke Dahsyat? Tidak, semua stasiun TV tidak. Kok malah makin jauh ya karir Wow. gue ya, kenapa ya gitu. Jadi udah mulai nyari, nyalahin gitu segala Ya, macam gitu kan, ya. biasa. Desperate gitu kan. Gue yang udah setua ini masih ngasih beban buat nyokap gue. Kayak kesannya dunia entertainment tuh bukan buat lo. Iya, Iya nggak sih? Gak jelas. Gak jelas, gak jadi apa-apa gue gitu kan. Cuma itu yang bikin gue kayak, gue ngapain ya? Gue kayak ngerasa saat udah barang-barang band udah gak ada, kerjaan juga gak kelar. Halu aja gitu.